Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Joni Fadlah, dari kampus STAN Bengkalis, jurusan dakwah dan komunikasi Islam, program studi manajemen dakwah. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang statistik, mulai dari pengertian statistik, fungsi statistik, tujuan statistik, dan jenis-jenis statistik yang perlu diketahui. Statistik adalah hasil data yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan lain sebagainya. Secara umum, statistik banyak digunakan dalam berbagai bidang studi seperti ekonomi, bisnis, manufaktur, dan lainnya. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, statistik adalah angka-angka atau catatan yang dikumpulkan atau dikelompokkan dan ditabulasi sehingga didapatkan informasi berkaitan dengan masalah tertentu. Angka atau data yang ditampilkan dalam statistik ini diperoleh dari hasil pengumpulan data, baik berupa wawancara maupun tanpa wawancara. Statistik pada dasarnya adalah data-data yang dihasilkan dari pengolahan yang dipelajari di statistika. Jadi, statistika adalah ilmunya, sedangkan statistik adalah datanya. Untuk lebih memahami lebih dalam statistik, kita perlu mengetahui pendapat beberapa ahli, tujuan, fungsi, hingga jenis-jenisnya. Adapun pengertian menurut para ahli, yang pertama ialah Profesor Dr. Sujana MA MSc. Menurut beliau, statistik adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, pengelolaan data, analisisnya, dan penarikan kesimpulan dengan berdasarkan kumpulan data serta penganalisaan yang dilaksanakan. Dan menurut Profesor Dr. Haji Agus Irianto, statistik merupakan kumpulan atau cara aturan-aturan yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, penarikan kesimpulan atas data-data yang berbentuk angka dengan menggunakan suatu asumsi-asumsi tertentu. Kemudian menurut Anto Dajan, statistik merupakan data kuantitatif, baik yang belum tersusun ataupun yang telah tersusun dalam bentuk tabel. Adapun menurut Crompton dan Cowden, statistik merupakan suatu metode untuk mengumpulkan, mengelola, menyajikan, serta menginterpretasikan data yang berwujud angka. Adapun tujuan statistik yang pertama, untuk membuat deskripsi atau untuk menjelaskan data mengenai populasi yang diselidiki. Kemudian untuk membantu dalam membuat estimasi mengenai nilai yang tidak diketahui dengan berdasarkan data yang dianalisis. Kemudian untuk membuat estimasi tentang suatu akibat hipotesis yang diterima, estimasi tersebut yang nantinya akan dipakai sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Dan tujuan statistik yang terakhir, untuk mengurangi jumlah populasi yang luas pada ukuran yang lebih kecil supaya lebih mudah untuk dipahami.
Kemudian fungsi statistik. Statistik mempunyai dua fungsi utama yang sangat penting bagi kegiatan atau aktivitas penelitian. Yang pertama, fungsi deskriptif. Ialah fungsi yang dapat mendeskripsikan atau meragakan data serta peristiwa yang dikumpulkan dengan melalui proses penelitian dan penyelidikan. Dan fungsi yang kedua ialah fungsi inferensial. Ialah fungsi yang digunakan untuk memprediksi serta mengendalikan seluruh populasi dengan berdasarkan data, gejala, dan peristiwa yang terdapat ada proses penelitian. Fungsi tersebut dimulai dengan membuat suatu estimasi dan hipotesis. Kemudian jenis statistik. Statistik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria tertentu. Adapun jenis statistik yang pertama ialah berdasarkan orientasi pembahasan. Statistik matematika. Statistik yang lebih memahami pemahaman model, rumus statistik, matematika teoritis, penurunan konseptual. Kemudian statistik terapan. Ialah statistik yang lebih fokus pada pemahaman konsep, teknik statistik, dan penerapannya dalam disiplin ilmu tertentu. Dan yang kedua, berdasarkan fase dan tujuan analisis. Statistik deskriptif. Statistik yang berkaitan dengan pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan penyajian data tanpa kesimpulan umum. Bentuk statistik ini umumnya dalam bentuk tabel, grafik, diagram, mode, dan sebagainya. Kemudian ada juga statistik inferensial. Statistik yang prosesnya memungkinkan kesimpulan umum untuk diambil pada data yang sedang diproses. Yang ketiga, berdasarkan asumsi distribusi populasi data. Statistik parametrik. Statistik ini berdasarkan model distribusi normal. Dan statistik non parametrik ialah statistik yang dilakukan dengan metode distribusi gratis atau tidak berdasarkan model distribusi normal. Kemudian yang keempat, berdasarkan jumlah variabel terikat. Statistik univariat. Statistik yang hanya memiliki satu variabel dependen. Dan statistik multivariat. Statistik yang memiliki lebih dari satu variabel dependen. Baiklah, sekian pembahasan tentang statistik ini. Semoga dapat dipahami kawan-kawan sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.